Shalom, Bapak Ibu semuanya, karena kebaikan Tuhan. Kita masih bernapas, bahkan masih dapat melakukan aktivitas di dalam hidup ini. Seringkali kita di zaman yang serba modern ini, banyak anak-anak orang-orang percaya yang melakukan aktivitas, bahkan berlomba-lomba untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia. Harta, menumpuk harta, bukan untuk mencari kehidupan yang akan datang. Hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Dia tidak mementingkan hidup ini hanya sementara. Kita ada batas waktunya yang diberikan oleh Tuhan. Bukan untuk mencari hidup yang kekal. Terkadang dunia begitu mempesona, bahkan mempengaruhi setiap aktivitas orang-orang percaya dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya untuk mencari harta dunia. Bahkan juga di dalam suatu pelayanan juga banyak orang-orang juga mencari kedudukan, bahkan kemewahan dunia, tidak mementingkan diri sendiri untuk kehidupan yang akan datang. Tidak menyadari semuanya ini. Hidup kita ada batasnya. Firman Tuhan mengatakan, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawabnya kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Itulah firman Tuhan menegaskan kepada kita, untuk apa kita mencari kesenangan-kesenangan dunia, bukan untuk mencari kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Setiap orang sebenarnya ingin mendambakan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Namun, terkadang diabaikan. Makanya untuk mencari kesenangan dunia, bahkan menumpuk harta bagi keluarga, bahkan juga di dalam pelayanan bagi sesamanya, kepentingan-kepentingan keluarga, bahkan kepentingan-kepentingan kelompoknya di dalam satu pelayanan menumpuk harta, bukan harta hidup yang kekal yang dicarinya. Sungguh sangat disayangkan. Bahkan jemaat-jemaat juga terlena bila mendengarkan tentang firman Tuhan, membahas tentang kehidupan yang ada di dunia ini, bukan kehidupan yang kekal. Sungguh betapa sedihnya bila saya melihat, bahkan mendengarnya, seorang hamba Tuhan yang menyampaikannya tentang berkat-berkat dunia yang dihadapinya. Jika Tuhan, di mana firman Tuhan, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu,
Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Tuhan berkata loh kepada umat-umatnya. Tuhan tidak tahu dan tidak mengerti di mana kamu datang. Dari mana kamu asalnya. Makanya kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Betapa Tuhan sangat marah kepada para pelayannya, bahkan pembicaranya, bahkan juga umat-umatnya. Sungguh sangat mengerikan apabila Tuhan berkata, tidak ada yang dapat membantahnya. Kita sebagai umatnya, perlu kita menyadari aktivitas apapun yang kita lakukan, biar semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan-kesenangan dunia yang kita cari. Biar kita hidup bersama Bapa di surga untuk menyenangkan hatinya di dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Shalom. Sampai jumpa. Shalom.